Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini menurut ingin bahas soal hasil Dyno Nmax ya. Walau mungkin agak kurang pas karena lagi bawa ini Next 2. Tapi kita bahas lah. Jadi ada dua informasi berharga untuk pengguna Nmax. Yang satu adalah di RPM berapa VVA itu aktif. Jadi VVA itu aktif kalau berdasarkan pengetahuan umum itu di sekitar 60 sampai 65. Ya antara 60 sampai 70. Katanya di situ VVA-nya aktif. Kalau penulis sendiri yang penulis tahu RPM VVA penulis di set kalau nggak salah ya 6400 itu ya. 6400 turun sedikit dari yang aslinya 6500. Entah mengapa banyak yang ngomong 6500 itu terjadi di kecepatan 60-an. Sehingga penulis kalau ngerasakan sentakan VVA di Nmax itu nyoba nyarinya ya antara 60 sampai 70. Hasil dyno pakai mesin BRT menunjukkan asumsi itu salah. Asumsi itu salah. Jadi ya penulis kasih catatannya aja ya. Kalau nggak salah kecepatan RPM saya tak berhenti ya. Tak lihat kerepean daripada nanti dikoreksi waktu ngerepek, waktu ngutip sih penulis cari aja sih sebentar. Nah ini 5900 rpm 27 km per jam, 6441 km per jam, 6662 km per jam, 7586. Jadi kesenjangannya banyak ya, antara 6400 sampai 6600 itu dari kecepatan 40 sampai 60. Nambah 1000 rpm di 86 sudah. Jadi peningkatannya nggak linear antara rpm dengan kecepatan itu nggak linear. Jadi ada yang RPM-nya beda sedikit, kecepatannya bisa beda jauh ya. Di contoh ini adalah 6400 rpm di 40, 6600 di apa jenenge? Berapa tadi? 60 berapa wis lupa. Jadi se-ekstrim itu. Ini kalau beda motor beda ya. Sama-sama Nmax-nya mungkin bisa aja beda, apalagi yang sudah modif CVT ya pasti beda lah. Ini kasusnya khusus untuk motor penulis. Jadi di motor penulis VVA aktif itu ya sekitar kecepatan 50, 45 sampai 50. Ceritanya mirip dengan kasusnya Aerox ya. Jadi kecepatannya rendah. Di kecepatan 40-60 ya penulis nggak bisa ngerasakan. Nanti kalau bawa Nmax lagi penulis coba rasakan apa bener ada terasa tenaga turun di RPM tersebut.
Jadi eh, mengapa kok sampai ekstrim kayak gitu? Ya mungkin pada waktu rentang kecepatan tersebut rollernya itu geser. Jadi pas kecepatan tersebut adalah ketika roller itu mulai geser. Jadi ketika geser, ya kecepatan jadi berubah banyak karena rasio CVT-nya berubah. Entah ya, kalau mungkin mesin dyno lain hasilnya juga lain. Yang penulis dapatkan bisa aja nggak didapatkan oleh yang lain, apalagi kalau mesin dynonya lain ya. Entah mengapa ya, mesin dyno lain hasilnya bisa lain. Nah, pengetahuan kecepatan berapa itu penting karena ya biasanya orang kan nggak punya RPM, kecuali kalau Aerox ya ada ya. Kalau yang NMAX kan nggak ada. Jadi biasanya VPA aktif kapan itu nggak tahu kan. Oh ya, yang new sudah ada indikatornya sih ya. Yang old aja yang nggak ada. Jadi ya banyak ya asumsi-asumsi yang sebelumnya salah ya soal hubungan VPA, kecepatan dan RPM. Terus yang berikutnya adalah soal tenaga ngedrop ketika VPA aktif. Banyak yang menyaksikan, banyak yang meragukan. Karena ya memang selama ini hal itu nggak pernah dipermasalahkan. Jadi nggak ada yang protes gitu loh. Jadi nggak ada rekomendasi pingin tenaga nambah, tinggal rubah, tinggal geser rentang VPA-nya gitu ya. Nggak ada rekomendasi seperti itu. Jadi wes oponoe lah. Jadi kalau di modif balap ya wes biasanya VPA aktif berapa wes sama aja gitu ya. Kayaknya gitu. Orang juga nggak ada nggak ada bayangan mau ganti di RPM berapa VPA-nya yang enak, walau mereka sudah dyno. Penulis lihat sendiri emang kalau dyno lain ya itu nggak begitu kelihatan, ada terutama yang dari Agifast, dari No Limits, dari TDR. Itu kan nggak kelihatan data penurunan itu. Jadi mungkin ini juga yang menyebabkan banyak orang itu meragukan keterangan penulis karena yaitu di mesin-mesin dyno lain selama ini juga nggak kelihatan ada seperti itu. Jadi selama ini kayaknya ya masalah masalah VVA aktif terus tenaga turun itu nggak ada yang menyadari ya kayaknya ya. Yang satu orang itu nggak menganggap bahwa penurunan tenaga itu merupakan hal yang aneh di NMAX. Yang kedua adalah mesin dynonya nggak bisa menunjukkan. Padahal ya aneh ya, mengapa kok
mesin dyno BRT bisa menunjukkan. Ada lagi sih mesin dyno lain yang apa bisa menunjukkan apa sport dyno atau apalah ya. Penulis sudah simpen video ini apa ya lupa namanya. Yang jelas mesin dyno Axis enggak, kelihatannya enggak. Ya ini tentu bikin apa ya, bikin pertanyaan. Ini yang salah mesin dynonya atau gimana? Apakah mesin dynonya akurat sehingga itu adalah data yang benar, atau justru nggak akurat mesin dynonya BRT ini sehingga apa yang nggak ada ya dibuat seakan-akan ada. Jadi bisa jadi itu mesin dynonya ngaco ya, jadi harusnya ya tenaga naik tapi ditunjukkan turun gitu misalnya. Nah apa kalau penulis berpendapat bahwa data dari BRT itu yang akurat, baik dari sisi kecepatan hubungan antara kecepatan dengan RPM maupun penurunan tenaga yang terjadi. Karena hasilnya seperti itu, ya penulis khawatir karena dari grafik tersebut terlihat penurunan tenaga itu pas terjadi pada saat setelah 6.400 rpm dengan berubahnya profil nokenas. Kan harusnya akan ada perubahan tenaga, dan mesin BRT bisa mendeteksi hal itu, dan yang terdeteksi adalah penurunan tenaga. Ini bukan salahnya ECU, bukan misalnya karena pasokan bahan bakarnya nggak pas atau bagaimana. Kalau lihat hasil dyno yang dimatchingkan ke penulis ya, hasil dyno yang katanya dari NMAX modif, kelihatan bahwa yang modif pun sama. Jadi di RPM ya sekitar itu juga tenaganya turun. Memang RPM naiknya agak geser. Hubungan antara RPM dengan perubahan naik turun memang berubah. Tapi ya itu bisa jadi karena beda CVT ya, mungkin anggap aja sana pakai roller yang lebih ringan atau bagaimana. Tapi yang jelas NMAX yang sudah pakai ECU Racing, mungkin BRT mereknya, sama-sama menunjukkan penurunan di awal-awal itu. Ya penulis penasaran juga gimana apa yang terjadi kalau RPM aktivasi VVA-nya ditinggikan. Penulis tahu, yakin bisa, karena ya sebelumnya kan waktu komplain soal VVA ditanya sama mekanik Yamaha-nya, mau disetel berapa mas VVA-nya, bisa disetel. Waduh, penulis nggak tahu ya, nggak tahu patokannya apa. Katanya yang modif-modif itu dibuat 7.100 atau berapa ya. Kalau sekarang mungkin penulis bakal pakai 7.500 ya. Keduren ya wis.
Jadi sekitar 7.500 itu pas kalau di grafik dynonya motor penulis itu pas lagi naik lagi ya. Puncaknya di 7.600, tapi ya wis penulis pakai 7.500 saya. Cek kroso kok nyentak lagi gitu ya. Entah kalau gitu CU perlu dikalibrasi ulang atau enggak ya. Tapi namanya riset CU ya wajar. Oh iya, kalau riset CU nanti pasti kilometer oli ini hilang bisa nih ya. Harus inget-inget nyatet ya. Nyatet kilometer oli. Nah, wes terus. Jadi menurut penulis ya, kasus tenaga turun ketika VVA aktif kayaknya terjadi di banyak pemilik NMAX ya. Bisa aja ini terjadi juga NMAX New, juga Aerox. Kalau di di motor yang lagi rasanya kok kalau nggak salah inget ya, itu VVA nya aktifnya di RPM lebih tinggi ya. Mungkin 7.200 atau berapa gitu ya, nggak 6.000, nggak sama kayak di Matic-nya. RPM nya ingat penulis jauh lebih tinggi ya, 7.200 kali ya. Mungkin harusnya yang di NMAX juga pakai segitu juga kalau pengen optimal. Tapi entah mengapa sama Yamaha dibuat rendah ya. Yang kalau di motor penulis jadinya tenaganya kena cut, kena potong. Ya wes lah. Ya wes intinya penulis ini butuh masukan dari yang sudah pernah geser-geser VVA. Jadi apa benar geser-geser VVA itu akan menambah tenaga? Penulis juga ingin tahu apakah ada yang melakukan dyno terus sambil geser-geser VVA bisa lihat perubahan di kurvanya, apa makin tinggi di yang biasanya turun. Ojo ndelok maksimal tok ya. Dyno itu bukan untuk lihat maksimal, tapi untuk keseluruhan. Motor itu bukan video game. Kalau disebut 12 HP nggak berarti mulai dari 0 sampai 100 12 HP semua, enggak. Kan kelihatan di kecepatan berapa HP-nya berapa, nggak sama kan, naik turun. Nah itu gimana caranya kita bisa dapat HP yang besar terus untuk semuanya, nggak cuma di satu angka tok, tapi di semuanya ya, dari rentang bawah sampai atas tinggi semua. Itu yang diinginkan. Kalau ingin nguji itu harusnya ya sama mesin dyno dilihat. Sayangnya ya di Surabaya Performance nggak bisa nyetel CO. Ya kalau nggak bisa nyetel CO berarti ya nggak bisa ngeset yang di CU ya kayaknya ya. Karena merubah VVA, RPM-nya VVA kayaknya butuhnya mirip-mirip ya.
Jadi kalau mau ada yang memverifikasi informasi dari penulis, ya silahkan cari bengkel yang bisa dyno, nunjukkan RPM, ya RPM beneran, bukan RPM yang dikalkulasi dari kecepatan motor ya. Soalnya ada yang RPM itu dikalkulasi dari kecepatan motor, nah itu ngawur itu. Yang namanya RPM ya harus dari itu dong, dari sensor ya. Jadi kayak penulis sebelumnya itu dipasangi alat yang bisa yang membuat mesin dynonya jadi bisa baca RPM, yang menurut penulis sangat akurat karena bisa menunjukkan perubahan sistem VVA nya ya, dan bisa menunjukkan variasi antara kecepatan dan RPM nya. Penulis sayangnya nggak bisa melakukan itu karena ya nggak tahu ada dyno mana yang bisa melakukan settingan CO. Kayaknya di Surabaya ada ya, tapi kok ya ada daerah Surabaya agak utara kalau nggak salah. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.